Kembali lagi di Good Morning pagi hari ini. Mas, nama lengkap? Ferdi Hasan Bin Hasan. Okay. Ferdi Hasan bin Hasan. Kamu Rike Diah Pitaloka bin Titan. Tanggal lahir? 30 Mei. Tahun? Rahasia. 1943. Anda sepertinya ini sering Jangan melakukan sok hal-hal tahu. yang negatif. Jangan sok Banyak tahu. selingkuhan di mana-mana. Masa? So tahu ah kamu kayak ahlinya aja. Kalau yang ini benar, dia adalah seorang konsultan ya yang bisa melihat bagaimana nama Anda dan juga tanggal lahir Anda melalui sebuah teori yang disebut dengan Maha Kala Sakti bersama Bapak Arkan Immanuel Alexander. Nah, seperti apa sih Maha Kala Sakti ini? Nah, sebelum nanti Anda juga kita bacakan ya. Sudah banyak yang masuk, fax. Sudah banyak ada fax ya. 1.500 seperempat. Ya, ya seperempat kesobek ya. Silakan juga kirimkan fax seperti tadi telah kita informasikan nama dan juga tanggal lahir. Jangan lupa nomor teleponnya. Betul, dan juga kalau ingin dengan pasangan Anda, silakan juga dikirimkan nama dan juga tanggal lahirnya. Kali ini kita lihat dulu liputan berikut ini. Hati siapa yang tidak berbunga bila anak yang bertahun-tahun ditunggu akhirnya datang juga? Itulah yang dirasakan pasangan Dewi Henis dan Eko Purwanto. Bayangkan saja, hingga 10 tahun usia pernikahan mereka, sang buah hati tak kunjung hadir. Mulai dokter sampai orang pintar telah mereka sambangi. Hingga pada suatu ketika, Dewi dan Eko mendengar tentang Maha Kala Sakti. Ini adalah ilmu yang mempelajari nama dan tanggal lahir, serta pengaruhnya dalam kehidupan. Dengan bantuan perhitungan seorang ahli Mahakala Sakti, pasangan ini baru tahu tanggal pernikahan mereka ternyata bermasalah. Mungkin hitungan harinya ini kurang pas untuk anak, untuk rezeki kamu udah oke katanya. Ya udah, caranya bagaimana? Ya nggak masalah sih, ada jalan keluarnya, di setiap masalah pasti ada jalan keluarnya dia bilang. Terus apa? Ya udah nikah ulang aja lagi kamu rayain. Terserah mau bagaimana perayaannya, yang penting ada doa, ada perayaan seperti pesta pernikahan. Pada tanggal 13 September 2002, tepat 1 dasawarsa usia pernikahan mereka, Dewi dan Eko kembali memperbaharui ikatan suci ini. Boleh percaya, boleh tidak, tak lama kemudian Dewi mengandung anak pertama. Beliau bilang kan waktu itu setahun kemudian mudah-mudahan gitu. Ya benar, tahun berikutnya saya hamil, nah dapatlah ini. Habis dapat ini, dapat lagi langsung ini. Sampai dokternya langsung spiral, kalau nggak kamu terus-terusan katanya. Wah gawat nih saya bilang. Udah deh kalau gitu 2 aja dok. Ilmu Mahakala Sakti bukan cuma mengurusi masalah pribadi, tapi juga bisnis. Simak saja cerita Aryani. Ibu 2 anak ini punya bisnis mebel sejak tahun 1989. Namun usahanya kurang berkembang. Setelah ditilik ilmu Mahakala Sakti, ternyata tanggal peresmian perusahaan Aryani yang lama kurang membawa hoki. Kita buat lagi selamatan, seperti kalau kita mulai lagi membuka perusahaan yang baru. Tak dinyana, perusahaannya maju pesat. Oktober 2005 lalu, ia bahkan berani membuka showroom di kawasan Kemang, dibantu putri tercintanya. Penasaran apa ilmu Mahakala Sakti sebenarnya? Temui saja Arkan, pendiri Mahakala Sakti. Menurutnya, ilmu ini mengandalkan kekuatan pikiran dan menyelaraskannya dengan pola yang ada dalam alam semesta. Yang pasti, Arkan menolak ilmunya disamakan dengan praktek perdukunan. Ada 5 dukun nih. Satu masalah diberikan ke 5 dukun ini. Itu solusinya pasti berbeda. Tetapi ketika kita bertemu dengan seorang yang menggeluti dunia Mahakala Sakti ini, nggak usah 5, 100 pun akan solusinya sama. Karena ini suatu sistem dengan dasar sains, jadi kekuatan pada kekuatan pikiran dan keselarasannya dengan pola energi alam. Jadi bukan perdukunan. Berbagai kasus ia tangani, dari soal hubungan antar perusahaan, seleksi karyawan hingga perselingkuhan. Yang paling sering, apalagi kalau bukan soal asmara. Nama dan tanggal lahir sang klien atau perusahaan jadi penentu utama. Bagaimana kalau nama kita bermasalah? Dan itu tidak perlu dirubah dengan merubah surat-surat penting seperti misalnya KTP, SIM, rekening bank, paspor misalnya. Itu tidak perlu dirubah, itu biarkan saja dengan nama legal yang sudah dibawa sejak lahir dari akta kelahiran dan sebagainya. Tapi dalam pikiran, dalam hati, nama saya yang baru ini.
Namun Arkan mewanti-wanti jangan sembarangan mengubah nama hanya untuk lebih keren atau tenar. Salah-salah bisa fatal akibatnya. Anda percaya? Sheila Siregar, Jimmy Masuri, Trans TV Jakarta. Ya, itulah tadi yang disebut dengan Mahakala Sakti bersama dengan Mas Arkan ya. Jadi nama Anda pun harus lengkap dan jangan sembarang merubah nama ya, karena maknanya bisa cukup besar. Mungkin sebagian dari Anda juga tidak tahu bahwa nama panjang rekan saya ini adalah Rieke Diah Pitaloka Intan Purnamasari. Dan namanya Ferdi ini sebenarnya nama aslinya bukan Ferdi. Ferdi. Bukan Hasan gitu. Saya nggak sebutkan, nanti berhubungan dengan hal-hal lain ya, bisa dikejar-kejar. Sudah ada Mas Arkan di sini. Mas Arkan, apa kabar? Good morning. Baik, good morning. Kalau kita lihat dari liputan tadi, Mas Arkan, mungkin pemirsa juga mau tahu apa sih makna dari sebuah nama dan apa itu juga dapat merubah keberuntungan, juga tanggal lahir itu bagaimana hubungannya dengan nama itu sendiri? Iya, jadi secara sederhana ya, dari tanggal lahir itu kita dapat mengamati pola energi alam yang bekerja dalam diri orang itu, orang tersebut. Nah, setiap orang kan lain-lain. Ya. Lalu dari nama, di nama itu kita punya suatu daya cipta dari kekuatan pikiran. Jadi seperti ibaratnya komputer, kelahiran itu seperti prosesornya. Seperti prosesornya. Sementara nama itu softwarenya, operation systemnya. Jadi kalau antara prosesor dengan operation system itu tidak klop, maka jalannya juga nggak bagus. Nggak sinkron jadi nggak sinkron, ya. Oke. Dan nama sendiri itu juga selain memiliki arti, dia membentuk suatu pola perjalanan kehidupan ke depan. Ini kayak misalnya kita mau punya anak, apa yang perlu diperhatikan dalam kalau memberi nama? nama? Apakah harus diperhatikan juga tanggal lahirnya atau gimana? Iya, jadi untuk menentukan nama seseorang itu kita harus memperhatikan tanggal lahir, bulan, dan tahun. Jadi kita bukan hanya memperhatikan bulan atau memperhatikan tahun, itu bukan. Kita juga harus memperhatikan tanggalnya, tanggal, bulan, dan tahun. Dari situ kita bisa melihat polanya, dan dari situ kita bisa memilih nanti nama yang terbaik buat si anak. Oke, ini Mahakala Sakti ini jadi bisa dipelajari ya, Mas ya? Bisa. Dari mana sih ilmu ini sebenarnya, Mas? Dari Jogja, ilmunya bukan dari Jogja. Ilmunya bukan dari Jogja ya. Saya belajar sejak tahun 87. Bukan 77 ya, 87. Di Jogja awal mulanya. Jadi saya bertemu dengan seorang guru yoga dari India. Lalu saya mempelajari itu dan berkembang. Lalu saya juga mengembangkannya dari metaphysics science, karena kebetulan saya juga dapat beasiswa waktu itu belajar di University of Metaphysics Internasional. Dari situ saya mengembangkan ilmu ini jadi lebih. Jadi bukan paranormal dong, Mas, ini ya? Oh, enggak. Jadi Mbak Rieke juga bisa belajar ini gitu. Bisa ya? Bisa ya. Tapi kalau perkara waktunya berapa lama tuh tergantung kecerdasan masing-masing ya. Mas Arkan, salah nama, apa sih akibatnya jika seseorang itu salah nama? Karena kan yang memberi nama kita bukan diri kita sendiri, karena orang tua gitu. Benar. Jadi ya. Gimana, Mas? Kalau nama kita itu tidak tepat, biasanya hidup kita juga amburadul gitu. Jadi ekonomi juga kurang baik, kesehatan kurang baik. Seperti itu. Perjodohan juga agak berat ya. Udah ada buktinya itu, Mas? Oh, cukup banyak. Tadi seperti di liputan 10 tahun menikah tidak memiliki keturunan, terus disarankan untuk menikah ulang gitu. Perbaikan. Jadi bukan harus ke KUA lagi gitu, enggak. Jadi antara dua orang itu, antara si laki-laki dan si perempuan, membuat perjanjian pernikahan yang baru. Ya, cobalah itu mah penting nih buat saya. Itu Mas sama lihat. Saya pengen punya anak nih, Mas. Coba Rieke Diah ini boleh tahu ini tanggal pernikahannya? Tanggal pernikahan. Ingat nggak? Aduh, dia nikah sendiri aja lupa tanggalnya berapa. Berarti udah rada gawat. Gawat ya. Kayaknya 23 Juli. Kayaknya ya. Ya ampun. 23 Juli. Tahun? Kemarin. Soalnya mendadak, Mas. Mendadak. Oh gitu ya. Memang kurang pas sih itu. Hah? Kurang pas. Jadi kalau di 23 Juli ya 2005. Beneran tuh? Benar. Sepertinya seperti itu. Sepertinya ya. Tapi kalau di situ pernikahannya itu memang kurang bagus itu. Telepon Pak Edi dulu lebih banyak ke urusannya mengejar karir. Jadi alasannya kenapa di situ tuh dasarnya banyak kan di karir. Jarang ketemu dong. Nah, itu juga tangganya dicariin orang kayaknya. Oh gitu ya. Jadi nggak tanya saya waktu itu. Nah, jadi kalau kita misalnya mau melakukan pernikahan gitu, bisa konsultasi dulu, bisa, gitu, nanya dulu. Kapan sih? Bukan hanya kapan waktunya gitu. Cocok nggak saya dengan dia? Jangan-jangan nanti dapat ini kan serigala berbulu domba. Gitu. Nah itu kan repot, gimana gitu. Suami saya serigala berbulu domba? Enggak, kalau suaminya sih enggak serigala berbulu domba. Berbulu onta mungkin, berbulu onta. Domba yang berbulu apa ya? Enggak tahu deh. Berbulu onta mungkin. Nah, kalau misalnya dari makna sebuah nama, tanggal lahir, apa bisa dilihat juga karir, pekerjaan apakah sudah cocok, kesehatan itu bisa? Jadi bisa dilihat, termasuk dia cocok di pekerjaan apa sih? Ada yang mau ditanyain Ferdi sebenarnya, perselingkuhan ketahuan nggak? Perselingkuhan ketahuan. Ketahuan. Waduh, ketahuan. Jadi dari nama dengan tanggal lahirnya kita bisa tahu nih orang
tipenya selingkuhan apa enggak? Iya. Atau kalau selingkuhan di mana sih dia Nah, selingkuhnya? Mas Arkan nanti kita itu. lihat di mana Ferdi selingkuhnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kita Jangan akan tahu memberikan siapa konotasi selingkuhan yang Ferdi. negatif Kita dong. akan melanjutkan dialog ini Mentang-mentang setelah pariwara berikut domba ini. berbulu onta. Ya udah jangan kemana-mana.